Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Waktu terus berlalu, hari berganti malam, dan malam menjadi siang. Tasbih Nabi Yunus menggema dalam kegelapan, menyusup melalui dinding perut ikan paus, hingga terdengar oleh seluruh makhluk di dasar laut. Suara tasbih itu begitu tulus, seperti nyanyi. Tetap sama, nama Yunus kembali keluar, dan ketika undian ketiga dilakukan, nama itu muncul lagi. Nabi Yunus berdiri di tengah kerumunan penumpang. Mata semua orang tertuju padanya, sebagian dengan rasa kasihan, sebagian lagi dengan ketakutan. Kepala perahu mendekatinya dan berkata, "Maafkan aku, wahai musafir, ini adalah kehendak para dewa laut. Kami harus melakukannya demi keselamatan semua orang di sini." Nabi Yunus tersenyum tipis meskipun hatinya bergemuruh. "Ini bukan kehendak dewa," katanya dengan suara tenang tapi tegas. "Ini adalah kehendak Allah, Tuhanku dan Tuhan seluruh alam semesta. Aku tahu mengapa ini terjadi. Aku telah berbuat salah dengan meninggalkan kaumku tanpa izinnya." Seorang penumpang muda maju dan berkata dengan nada penuh simpati, "Tidak adil, kita harus mencari cara lain." Dia terlihat seperti orang saleh. Bagaimana mungkin dia menjadi penyebab badai ini? Namun kepala perahu menggeleng dengan tegas. 3 kali undian dan namanya selalu keluar. Kita tidak punya pilihan. Nabi Yunus melangkah maju. Dengan penuh keberanian, beliau berkata, "Jangan takut, lemparkan aku ke laut. Ini adalah takdirku dan aku menerimanya." Lautan tampak seperti gelombang kegelapan yang tiada ujung. Ombak bergulung seperti gunung yang saling mengejar, memukul dan menghancurkan segala yang menghalangi jalannya. Langit di atasnya tidak menunjukkan seberkas cahaya. Malam begitu pekat, seolah seluruh alam tenggelam dalam kegelapan yang menakutkan. Nabi Yunus berdiri di tepi perahu. Wajahnya tegar, namun di balik ketegaran itu, jiwanya bergetar. Hatinya penuh dengan perasaan bersalah, takut, sekaligus berserah. Ia tahu bahwa badai ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah ujian untuk mengingatkannya akan kesalahan yang telah ia perbuat. "Lompatlah, wahai musafir." Suara sang nahkoda menggema, bercampur dengan deru ombak dan tiupan angin yang menderu-deru. "Kita tidak punya pilihan lagi. Jika tidak, kita semua akan tenggelam." Nabi Yunus mengangguk pelan, matanya menatap ke laut yang bergolak. Beliau menarik napas panjang, menyiapkan dirinya untuk menerima takdir yang telah Allah tetapkan. Dengan hati yang penuh harap akan ampunannya, Nabi Yunus berbisik, "Ya Allah, jika ini adalah kehendak-Mu, maka aku berserah diri. Ampuni aku ya Rabb atas kealpaanku." Ketika Nabi Yunus melompat dari perahu, air yang dingin menyambutnya dengan kasar. Tubuhnya terhempas ke dalam gelombang yang ganas, namun ia tetap tenang, membiarkan dirinya dibawa oleh arus. Tiba-tiba, dari kedalaman laut yang gelap, seekor ikan paus besar muncul, membuka mulutnya yang lebar. Dalam satu gerakan, ikan paus itu menelan Nabi Yunus. Gelap, segalanya menjadi sunyi. Nabi Yunus mendapati dirinya berada dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Ia merasa seolah-olah dunia telah lenyap, meninggalkan dirinya sendirian dalam kehampaan. Ada 3 kegelapan yang melingkupinya. Kegelapan perut ikan, kegelapan dasar laut, dan kegelapan malam. "Apakah aku masih hidup?" pikir Nabi Yunus. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, dan ia merasakan bahwa anggota tubuhnya masih merespons. Ia sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan suara yang bergetar, ia mulai berbicara kepada dirinya sendiri. "Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Aku telah berbuat salah dengan meninggalkan kaumku tanpa izin-Mu. Ampuni aku, ya Rabb." Di tengah kegelapan itu, Nabi Yunus mulai bertasbih kepada Allah. Dengan suara yang penuh penyesalan, ia melantunkan doa, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
Air matanya mengalir meskipun ia berada di tempat yang tidak memungkinkan air mata itu terlihat. Ia terus melantunkan doa tersebut, mengulanginya berulang kali, berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbihnya dan menerima taubatnya. Di luar perut ikan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tasbih Nabi Yunus menggema di seluruh lautan. Ikan-ikan kecil, hewan-hewan laut, bahkan batu-batu karang pun mendengar suara tasbih itu. Mereka semua berhenti sejenak mendengarkan dengan takjub. Seekor ikan kecil berkata kepada teman-temannya, "Dari mana suara ini berasal? Sepertinya itu adalah doa seorang hamba Allah." Seekor gurita yang besar menjawab, "Itu berasal dari perut ikan paus itu. Mari kita mendekat dan ikut bertasbih bersamanya." Seketika semua makhluk laut berkumpul di sekitar ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Mereka mulai bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing dengan cara dan bahasanya sendiri. Ikan paus yang telah menelan Nabi Yunus terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara tasbih yang menggema di sekitarnya. Dengan bingung, ia berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa semua makhluk ini berkumpul di sekitarku? Dan apa suara ini yang membuat hatiku bergetar?" Ketika ia menyadari bahwa suara itu berasal dari Nabi Yunus, ia merasa takut. Apakah aku telah berbuat salah? Tapi bukankah Allah yang memerintahkan aku untuk menelannya? Pikir ikan paus itu. Namun ia segera menyadari bahwa Nabi Yunus adalah seorang Nabi Allah, seorang utusan yang sedang bertaubat. Dengan penuh rasa hormat, ikan paus itu mulai bertasbih bersama makhluk-makhluk laut lainnya. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus tetap bertasbih tanpa henti. Ia menolak untuk menyerah pada keputusasaan. "Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Pengampun. Aku tahu Engkau tidak akan meninggalkanku di sini selamanya. Aku berserah diri kepadamu ya Rabb. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkanku." Hari demi hari berlalu, namun Nabi Yunus tetap teguh dalam tasbih dan doanya. Beliau tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Satu-satunya kekuatan yang menopangnya adalah keimanan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelap, lembab, dan sesak. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus merasakan dunia seolah telah menutup dirinya dari segala arah. Tubuhnya lemah, namun hatinya tetap hidup. Setiap detik dihabiskannya untuk memohon ampunan kepada Allah. "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Bisiknya berulang-ulang dengan suara yang bergetar. "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Waktu terus berlalu, hari berganti malam, dan malam menjadi siang. Tasbih Nabi Yunus menggema dalam kegelapan, menyusup melalui dinding perut ikan paus, hingga terdengar oleh seluruh makhluk di dasar laut. Suara tasbih itu begitu tulus, seperti nyanyian penuh penyesalan yang menggetarkan hati makhluk-makhluk Allah di sekitarnya. "Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Ampunilah aku ya Rabb, karena telah meninggalkan tugas yang Engkau amanahkan." Lirihnya dengan air mata yang tak henti-henti mengalir. Allah yang Maha Mendengar dan Maha Pengasih melihat ketulusan Nabi Yunus. Penyesalan dan tasbihnya telah diterima. Maka Allah memerintahkan ikan paus untuk membawa Nabi Yunus ke permukaan laut dan memuntahkannya ke daratan. Demikian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ikan paus tersebut. Ikan paus yang selama ini menjaga Nabi Yunus di dalam perutnya mulai berenang menuju permukaan laut. Dengan lembut ikan paus itu membuka mulutnya dan memuntahkan Nabi Yunus ke sebuah pantai tandus yang terik dan sunyi. Tubuh Nabi Yunus terbaring lemah di atas pasir, kurus kering, dan penuh luka akibat lama berada di perut ikan. Matahari bersinar terik di atas langit. Sinar panasnya membakar kulit Nabi Yunus yang rapuh. Ketika sinar matahari menyentuh tubuhnya, Nabi Yunus merintih kesakitan. "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Tubuhku tidak kuat menahan panas ini," rintihnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tubuh Nabi Yunus gemetar. Keringat bercucuran dari tubuhnya yang lemah. Beliau mencoba mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya dari sinar matahari, namun tenaganya sudah habis. "Aku hanya hamba-Mu yang lemah, ya Rabb," ucapnya dengan suara tersendat. "Aku bersalah, tapi Engkau adalah yang Maha Pengasih. Jangan biarkan aku hancur di sini." Melihat kondisi Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang Maha Penyayang menumbuhkan pohon yakten di dekatnya. Pohon itu adalah pohon labu dengan daun-daun yang lebar dan rimbun. Daun-daunnya memberikan naungan dari sengatan matahari, sementara buahnya yang lembut dan bergizi menjadi makanan untuk Nabi Yunus. Ketika angin sejuk mulai bertiup di bawah pohon, Nabi Yunus merasakan kesejukan yang menghibur hatinya. Dengan suara yang lemah namun penuh syukur, beliau berkata, "Segala puji bagimu, ya Allah, Engkau telah menyelamatkanku dan memberikan rahmat-Mu. Aku tidak akan pernah bisa berhenti bersyukur kepadamu." Setiap hari Nabi Yunus memakan buah dari pohon yaktin dan minum dari embun yang terkumpul di daun-daunnya. Tubuhnya perlahan pulih, luka-lukanya sembuh, dan kekuatannya kembali. Selama masa pemulihan itu, Nabi Yunus merenungkan kesalahan yang telah diperbuatnya. Beliau menyadari bahwa sebagai seorang nabi, tugasnya hanyalah menyampaikan risalah Allah, bukan memutuskan hasilnya. "Aku telah salah," bisiknya kepada dirinya sendiri. "Aku marah dan meninggalkan kaummu, ya Allah, tanpa izinmu. Aku lupa bahwa Engkaulah yang maha mengatur segalanya." Air matanya mengalir deras. Dengan penuh penyesalan, beliau menengadahkan tangannya ke langit. "Ampuni aku ya Rabb, aku akan kembali melaksanakan tugas yang Engkau amanahkan kepadaku dengan penuh kesabaran. Berikanlah aku kesempatan untuk memperbaiki diriku." Di bawah pohon yaktin, Nabi Yunus belajar bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Tidak ada yang bisa memaksa hati manusia untuk beriman, kecuali Allah yang membimbingnya. Beliau juga memahami bahwa tugas seorang nabi bukanlah untuk membuat kaumnya beriman, tetapi hanya untuk menyampaikan pesannya dengan sabar dan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Yunus melalui firman-Nya, "Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit." Al-Quran Surah Ash-Shafat ayat 143 sampai 144. Setelah sembuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali kepada kaumnya di Ninawa. Allah memberitahunya bahwa kaumnya telah menyadari kesalahan mereka dan kini mereka semua telah beriman. Dengan hati yang penuh syukur dan semangat yang baru, Nabi Yunus kembali ke Ninawa. Ketika beliau tiba, kaumnya menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Seorang pemuka kaum berkata, "Wahai Yunus, maafkan kami karena telah menolak ajaranmu sebelumnya. Setelah engkau pergi, kami menyadari betapa salahnya kami, dan kami melihat tanda-tanda azab Allah. Kami memohon ampunan kepada Allah dan berserah diri kepadanya." Nabi Yunus tersenyum dan menjawab, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kalian. Marilah kita bersama-sama berjalan di jalannya dan memperbaiki diri kita." Kisah Nabi Yunus memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat manusia. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan ketergantungan penuh kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Dari pengalaman Nabi Yunus, kita belajar bahwa kesalahan adalah bagian dari kehidupan manusia, bahkan seorang nabi sekalipun. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan dan tekad untuk memperbaiki diri. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, "Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, menyempitkan rezekinya. Maka dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, 'Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.' Maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah selama kita bertaubat dengan tulus. Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu membuka pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang kembali kepadanya dengan hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran yang mendalam kepada Nabi Yunus dalam kisah ini. Sebagai seorang nabi, tugas utama beliau adalah menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya. Kesuksesan atau kegagalan dalam dakwah bukanlah tanggung jawab nabi, melainkan sepenuhnya berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus yang manusiawi merasakan keputusasaan
dan kemarahan ketika kaumnya terus-menerus menolak dakwahnya. Namun tindakannya meninggalkan mereka tanpa izin Allah menjadi pengingat penting bagi umat manusia tentang ketaatan penuh kepada perintah Allah. Sebagai perbandingan, kita dapat melihat kisah Nabi Lut alaihissalam. Selama bertahun-tahun, beliau berdakwah kepada kaumnya yang tidak juga beriman, bahkan terus-menerus melakukan kemaksiatan. Namun Nabi Lut tidak pernah meninggalkan kaumnya hingga datang perintah Allah melalui para malaikatnya untuk pergi. Beliau tetap bersabar dan teguh dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kisah Nabi Yunus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa seorang nabi sekalipun harus sepenuhnya tunduk kepada kehendak Allah. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin, Allah memberikan pelajaran kepada beliau dengan cara yang tidak hanya menyentuh hati beliau, tetapi juga menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Menariknya, setelah Nabi Yunus pergi, kaumnya di Ninawa akhirnya menyadari kesalahan mereka. Ketika tanda-tanda azab mulai terlihat, mereka berbondong-bondong bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Mereka menangis, bersujud, dan memohon kepada Allah dengan sepenuh hati, sehingga Allah menerima taubat mereka dan menghilangkan azab yang telah dijanjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu." Al-Quran Surah Yunus ayat 98. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesabaran dan ketaatan adalah dua hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas apapun yang diamanahkan oleh Allah. Janganlah kita putus asa menghadapi tantangan, karena setiap ujian pasti memiliki hikmah di baliknya. Kisah Nabi Yunus juga menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu membuka pintu maafnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup Nabi Yunus alaihissalam. Sebagai manusia, kita akan sering dihadapkan pada kegagalan, kekecewaan, dan kesalahan. Namun seperti Nabi Yunus, kita diajarkan untuk tidak menyerah, terus memohon ampunan, dan memperbaiki diri. Dan yang terpenting, kita harus selalu yakin bahwa rahmat Allah lebih besar daripada dosa kita, selama kita kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.